Ini adalah salah satu peristiwa paling menghebohkan yang mengguncang publik Indonesia pada tahun 2013. Sebuah peristiwa tragis di kamar apartemen megah yang awalnya diduga sebagai penganiayaan biasa. Namun pelan tapi pasti mengungkap persekongkolan terselubung yang melibatkan seorang pejabat tinggi instansi negara. Niken Hayuwinarti, atau yang lebih dikenal publik dengan nama Holly Angela, lahir dan besar di tengah keluarga sederhana di Jawa Tengah pada tahun 1976. Holly adalah putri seorang pensiunan guru. Seperti kebanyakan anak muda lainnya, selepas tamat SMA, Holly memutuskan merantau ke Riuk-Pikuk Jakarta demi mengejar masa depan yang lebih baik. Langkah hidupnya sempat diwarnai pernikahan dan dikaruniai 2 orang anak. Namun sayangnya hubungan itu kandas di tengah jalan. Sementara anak-anaknya pun dibesarkan oleh keluarga besarnya di kampung halaman. Titik balik besar dalam hidup Holly terjadi pada tahun 2008. Saat itu, ia berkenalan dengan Gatot Supiartono. Pria ini bukan orang sembarangan. Ia adalah pejabat karir cemerlang yang menjabat sebagai auditor utama di Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Di balik sosoknya yang tenang dan mapan, Gatot sebenarnya telah memiliki istri sah bernama Herbudianti. Pernikahan pertama Gatot pun terbilang sangat harmonis, dan sang istri juga sudah terbiasa dengan tingkat kesibukan dinas suaminya yang tinggi. Sehingga asmara antara Holly dan Gatot mulai tercipta. Pada tahun 2011, akhirnya hubungan asmara antara Holly dan Gatot mulai tidak terbendung. Tanpa pengetahuan istri pertamanya, Gatot memutuskan mengikat janji suci bersama Holly dalam pernikahan siri di Bandung. Sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawabnya, Gatot memfasilitasi Holly sebuah apartemen nyaman di Tower Ebony Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Seiring berjalannya waktu, keberanian Gatot diuji. Ia akhirnya berterus terang kepada istri pertamanya soal pernikahan siri tersebut. Di luar dugaan, sang istri pertama merespon dengan kebesaran hati. Meski hatinya tersayat, ia memilih berlapang dada dan menerima takdir itu demi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Rumah tangga siri Gatot dan Holly pun perlahan berubah menjadi arena tekanan mental bagi sang pejabat. Holly, dengan karakternya yang dinamis, mulai mengajukan berbagai tuntutan materi yang kian hari kian menguras kantong, mulai dari mobil pribadi, liburan mewah, hingga aset properti. Sebagai pria berkecukupan, Gatot awalnya berusaha menuruti semua permintaan itu demi menjaga kedamaian. Tapi masalah sebenarnya baru dimulai ketika tuntutan itu menyentuh batas paling sensitif. Holly secara tegas mendesak Gatot untuk segera menceraikan istri pertamanya. Ia ingin Gatot sepenuhnya menjadi miliknya seorang. Bagi Gatot, desakan bertubi-tubi ini adalah mimpi buruk. Rasa jenuh pun berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Ia sadar betul, jika perselisihan ini meledak menjadi skandal publik, karir mengkilap dan reputasi yang ia bangun bertahun-tahun di instansi negara akan hancur dalam sekejap. Memasuki April 2013, relasi keduanya pun berada di ambang kehancuran total. Dalam kondisi tekanan, Gatot meluapkan keluh kesahnya kepada pengemudi pribadinya, Surya Hakim. Dalam perjalanan dinas sehari-hari, Gatot pun mengeluhkan tuntutan istri sirinya yang melampaui batas dan secara tersirat mengutarakan keinginannya agar Holly dapat disingkirkan dari hidupnya. Mendengar keluhan atasannya, Surya Hakim berinisiatif membantu. Upaya awal melalui jalur non-medis untuk melumpuhkan Holly menemui jalan buntu. Surya kemudian diperkenalkan kepada Pago Permana, seorang pria dengan rekam jejak kriminal. Dalam pertemuan tersebut, Pago menawarkan diri untuk mengeksekusi rencana penghilangan nyawa Holly dengan imbalan uang sebesar 200 juta rupiah. Gatot pun menyetujui tawaran tersebut dengan syarat ketat, yaitu eksekusi tidak boleh dilakukan di tempat umum dan harus dilakukan secara rapi tanpa meninggalkan jejak yang mengarah kepadanya.
Untuk merealisasikan rencana ini, Pago merekrut 3 eksekutor lapangan, yaitu El Rizky Yudhistira, Rusky, dan Abdul Latif. Pada Agustus 2013, komplotan ini menyewa unit apartemen di lantai 6 Tower Ebony, 3 lantai di bawah unit Holly yang berada di lantai 9. Kamar itu dibentuk sebagai markas pemantauan. Selama hampir 1,5 bulan, mereka mengamati gerak-gerik korban sambil menyamar mengenakan pakaian kasual ala anak band dan membawa wadah alat musik besar untuk menyembunyikan rencana jahat mereka. Eksekusi pun dijadwalkan pada akhir September 2013, memanfaatkan momentum saat Gatot sedang bertugas resmi di luar negeri, yakni di Australia. Hal ini guna menciptakan alibi yang kuat. Pada Senin 30 September 2013 pukul 9:30 malam, skenario dijalankan. Menggunakan kunci cadangan, El Rizky dan Rusky menyelinap masuk ke kamar Holly saat korban masih berada di luar. Sekitar pukul 10:30 malam, Holly pun tiba di apartemen usai mengunjungi rumah orang tua angkatnya di Cibubur. Abdul Latif, salah satu eksekutor, dengan sigap memantau kepulangan tersebut dan memastikan Holly naik ke lantai 9 sebelum memberikan sinyal kepada eksekutor di dalam kamar. Begitu Holly masuk dan menutup pintu, kedua pelaku langsung menyergapnya dari belakang. Tanpa disadari para pelaku, saat penyerangan terjadi, Holly ternyata sedang tersambung dalam panggilan telepon seluler dengan ibu angkatnya. Sang ibu pun mendengar jelas jeritan histeris dan teriakan minta tolong Holly sebelum sambungan terputus secara mendadak. Panik karena aksinya terancam terbongkar, El Rizky dan Rusky pun melakukan kekerasan fisik terhadap Holly hingga korban tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, terdengar ketukan keras di pintu dari petugas keamanan. Hal ini dikarenakan ibu angkat Holly langsung melaporkan kepada petugas keamanan karena tahu kalau anaknya sedang dalam keadaan yang berbahaya. Kedua pelaku yang ada di dalam kamar pun terpojok dan berupaya melarikan diri lewat balkon. Rusky berhasil melompat turun ke balkon lantai 8 di bawahnya. Namun nasib tragis menimpa El Rizky. Saat memanjat, pegangannya terlepas dan ia jatuh bebas dari lantai 9 ke area taman dasar gedung. Ia pun tewas seketika akibat benturan keras. Sementara itu, Rusky memecahkan kaca unit kosong di lantai 8, bersembunyi sejenak, lalu ia pun melarikan diri. Di saat bersamaan, petugas keamanan mendobrak kamar Holly dan mendapati korban sudah tergeletak bersimbah cairan merah. Holly pun sempat dilarikan ke rumah sakit Tria di Papancoran. Namun, nyawanya tidak tertolong dan ia menghembuskan napas terakhirnya pada usia 37 tahun. Kepolisian daerah Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan yang menangani olah TKP menemukan keterkaitan erat antara hilangnya nyawa Holly dan jatuhnya pria misterius di taman. Identitas pria tersebut terungkap sebagai El Rizky Yudhistira setelah keluarganya dari kampung memberikan konfirmasi. Penelusuran jejak komunikasi El Rizky membawa penyidik kepada Abdul Latif yang ditangkap pada 7 Oktober 2013 di Depok. Disusul penangkapan Surya Hakim di Karawang pada 9 Oktober 2013. Dari interogasi mendalam, Surya Hakim pun membongkar fakta yang mengejutkan bahwa dalang dibalik seluruh persekongkolan ini adalah Gatot Supihartono, sang pejabat. Sekembalinya dari Australia, Gatot pun diperiksa intensif dan resmi ditahan pada 17 Oktober 2013. Polisi pun kemudian juga menangkap Pago Permana di Pandeglang pada November 2013. Sementara eksekutor bernama Rusky tetap buron dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil interogasi, rekonstruksi kejadian, dan persidangan, motif utama di balik persekongkolan tragis ini dapat dirangkum dalam beberapa poin penting, yaitu adanya tekanan finansial dan tuntutan material. Pernikahan siri yang awalnya diharapkan membawa ketenangan justru menjadi beban finansial yang sangat berat bagi pejabat tersebut. Tuntutan gaya hidup mewah yang diajukan oleh pihak wanita,
secara terus-menerus memicu kecemasan finansial pada diri pelaku. Lalu ada faktor pendorong yang paling dominan, yaitu ketakutan pelaku akan hancurnya karir dan reputasi jabatan publik yang telah ia bangun bertahun-tahun. Desakan dari pihak wanita yang memaksanya untuk menceraikan istri pertamanya pun dinilai sebagai ancaman nyata yang berpotensi memicu skandal besar jika tidak segera dihentikan. Persidangan kasus ini dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Maret 2014. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa Gatot Supihartono tidak terbukti merencanakan penyerangan, melainkan hanya terbukti menganjurkan penganiayaan berat yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Atas perbuatannya pun, Gatot dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Sementara itu, Surya Hakim, Abdul Latif, dan Pago Permana divonis masing-masing 17 tahun penjara karena terbukti terlibat langsung dalam pelaksanaan aksi yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Atas putusan tersebut, para terdakwa mengajukan upaya hukum banding. Dan akhirnya, pihak peradilan pun mengabulkan sebagian permohonan terdakwa menjadi hukuman 9 tahun penjara. Mengenai keberadaan satu eksekutor lain bernama Rusky yang melarikan diri, hingga beberapa tahun setelah kejadian, rekam jejak keberadaannya pun masih belum ditemukan. Dan pihak kepolisian tetap memasukkan namanya ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tragedi Ebony Tower meninggalkan pelajaran mendalam bahwa kedudukan tinggi, kekayaan, dan reputasi yang dibangun bertahun-tahun dapat hancur seketika akibat jalan pintas kekerasan dalam menyelesaikan masalah relasi. Setiap pelanggaran hukum pun pada akhirnya akan menuntut pertanggungjawaban di hadapan peradilan.